Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, teman-teman, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah sholat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan taufik, masih memberikan inayah, masih memberikan hidayah kepada kita untuk dapat mengawali pagi ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang yang banyak orang lupa untuk taat, banyak orang yang lalai dengan tugas atau tujuan utama diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih teringat kepada kita sehingga mengingatkan kita ketika bangun tidur untuk menyambut seruan daripada Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saya teringat terakhir pertemuan sebelum Ramadan di Masjid Darul Falah Kampung Binem, Ustaz Zul menyebutkan sebuah hadis. Hadis ini familiar dengan kita, tapi ketika kita renungi, Masya Allah, luar biasa makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Beliau menyebutkan, "Law ya'lamun nas", kalaulah orang-orang tahu, ma fil 'atamati was-subhi, apa yang Allah persiapkan, apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mau menunaikan sholat isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa. Rasulullah berani mengatakan, sungguh mereka pasti akan mendatangi kedua sholat ini walaupun dengan merangkak-rangkak. Ini hadis penggalan daripada hadis yang panjang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, Rasulullah menyampaikan, "Lau yang", apa kata baginda Rasulullah? Kalau seandainya enggak ada tempat untuk di shaf pertama tersebut, lastahamu alaih, sungguh mereka akan mengundi siapa yang akan duduk di shaf pertama atau siapa yang akan mengumandangkan azan. Dan di akhir hadis tersebut tentang sholat subuh tadi, kalau kita tahu betul apa yang Allah akan berikan kepada orang yang sholat subuh berjamaah, sungguh orang-orang akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Kira-kira apa dikasih sama Allah? Sampai-sampai orang yang sakit, orang yang gak bisa bangun, orang yang gak bisa berjalan, mau mendatangi sholat subuh walaupun dalam keadaan merangkak. Kira-kira kalau semalam misalnya Ustaz Saifuddin mengumumkan yang besok kita kedatangan tamu yang datang sholat subuh akan dikasih uang 10 juta. Kira-kira datang gak orang-orang? Datang orang-orang. Jangankan 10 juta, ketika bulan puasa kemarin ada voucher dikasih sama Pegadaian. Itu setelah di Masjid Raya, setelah sholat subuh pergi ke sana, Masya Allah, ratusan orang duduk. Padahal vouchernya cuma berapa? Tapi ini Rasulullah sampai berani mengatakan, kalaulah orang-orang tahu apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendatangi sholat subuh, sholat isya dan sholat subuh, maka subuh mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Alhamdulillah, jemaah rahmati Allah, Allah perkenankan kita untuk menunaikan perintah besar tersebut. Dan tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan kesempatan kepada kita, senantiasa terus membimbing kita kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Salat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jemaah rahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah temukan kita pada tempat yang mulia ini di Masjid Baitul Jannah, rumah surga. Perkumpulan ini juga perkumpulan yang ada di taman-taman surga. Dan insya Allah yang hadir di tempat ini pun merupakan ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Karena nampak ahli surga itu apa? Ta'arif fi wujuhihim nadratan na'im. Jadi kita bisa kenal ahli surga dari wajahnya yang enak dipandang, sumringah, ceria, senang, mudah untuk taat kepada Allah. Dan masya Allah, kalau kita lihat orang-orang yang melaksanakan sholat subuh, teringat kepada ahli surga yang disebutkan oleh baginda Rasulullah tentang ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lama hidup di dunia. Makin lama kita hidup, kita makin kenal banyak orang. Ketika kita tinggal, kita kenal orang-orang yang ada di komplek kita saja. Naik lagi ketika kita umur udah masuk sekolah SD, kita udah kenal kawan-kawan. Naik lagi ketika kuliah, kita udah kenal orang-orang dari kampung-kampung lain. Ketika kita lagi sudah bekerja, kita makin kenal banyak orang. Masya Allah. Dan musibahnya jemaah rahmati Allah, kadang-kadang ketika kita dikenal oleh banyak orang ataupun kita mengenal banyak orang, biasanya ujiannya, musibahnya adalah sombong. Ketika sudah dikenal ataupun kenal banyak orang, biasanya kita sombong. Kita bilang, wali kota kenal saya, nggak pernah sebut saya namanya. Oh saya kenal dia. Sehingga makin lama kita bertambah umur, makin kenal banyak orang, orang pun kenal kita. Tapi banyak orang-orang yang nggak selamat daripada yang namanya fitnah kesombongan. Sehingga kita berani lancang ngomong, kita berani untuk mengatur-ngatur orang. Kadang-kadang perkara yang kita atur tersebut adalah perkara yang tak layak. Gara-gara kita mengenal banyak orang dan orang pun kenal kita. Pertanyaannya jemaah rahmati Allah, selama kita hidup, seberapa jauh kita sudah kenal Allah? Seberapa jauh kita sudah kenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi bulan April, kalau kita lihat sejarah yang ada di bulan April, jauh 875 tahun yang lalu, lahir seorang manusia yang agung di bulan April tahun 571 Masehi, yaitu sosok agung yang merubah peradaban dunia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di dunia kenal banyak orang, dikenal banyak orang, kadang-kadang sombong. Pertanyaannya, seberapa jauh kita sudah kenal Allah dan Rasulnya? Orang yang hidup di dunia nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulnya, musibahnya rahmati Allah. Mereka yang nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulnya, susah hidupnya di dunia. Mereka yang berpaling daripada Allah, berpaling daripada Rasulnya ketika di dunia akan betul-betul sulit hidupnya. Allah sendiri yang menyatakan, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, gak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka kehidupan yang sempit. Betul mereka banyak kawan, betul mereka banyak harta, betul mereka tinggi jabatan, tapi kalau gak kenal Allah, gak kenal Rasul, hidupnya pasti akan sempit. Banyak kita lihat orang-orang memiliki segala-galanya, kawannya banyak, menjadi public figure, tapi ujung-ujungnya hatinya kosong, sehingga banyak beredar di sosial media bunuh diri. Padahal kawan banyak, harta banyak, semua ada, tapi apa yang terjadi? Hidup terasa sempit. Kalau terasa hidup sempit, berarti ada yang salah di sini. Maka sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka kehidupan yang sempit. Walaupun secara zahir semua mereka punya. Dan kebalikannya, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, mereka yang beramal saleh, yakin kepada Allah, kenal dengan Allah, kenal dengan putusan Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah,
kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, kenal sama Allah, kita betul-betul akan mendatangkan ketentraman ke dalam diri kita. Orang yang kenal Allah pasti betul-betul akan tenang dengan apapun yang diperbuat oleh Allah kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita dengan sifat-sifat yang sangat sempurna. Yang kalau kita pelajari tentang sifat-sifat tersebut, nama-nama Allah yang indah tersebut, maka nggak salah kalau kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Nggak salah kalau kita mau menjadi hambanya Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak salah pilih kita. Satu sifat saja misalnya, nggak usah kita sebut banyak-banyak sifat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala umumkan kepada kita. Kalau ingin lebih dalam, hadir pengajian Ustaz Mursalim di Masjid Al-Bubu. Itu tentang bagaimana makna daripada nama-nama Allah yang indah. Sifat Ar-Rahman saja, sifat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, Rasulullah pernah menyebutkan bagaimana sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut Rasulullah ketika datang bersama para tawanan perang. Ketika setelah perang pulang dengan tawanan perang, apa yang terjadi? Rupanya ada seorang perempuan, fa idza imra'atun tas'a. Ada seorang perempuan yang betul-betul susah. Dia lari mondar-mandir kiri kanan, berteriak sambil menangis. Kenapa? Mencari anak bayinya yang sedang disusukannya yang hilang di dalam tawanan-tawanan perang. Itu jangan tanya bagaimana kasih seorang ibu kepada anak yang sedang disusukannya. Itu betul-betul sangat sayang. Nyamuk saja gigit ke anak tersebut, dicari nyamuk. Ini ketika ibu itu dengan anak yang sedang disusukannya. Maka rupanya seorang ibu ini kehilangan anaknya. Dan kehilangannya tersebut bukan di tempat-tempat yang baik, tapi di dalam tawanan perang. Maka pemandangan ini dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh para sahabat. Ketika mondar-mandir gelisah ibu ini mencari anaknya, apa yang terjadi? Rupanya ibunya ini melihat anaknya ada di dalam tawanan-tawanan perang, lari dengan cepat, dengan segera, dipeluk anaknya tersebut, langsung disusukannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang menyaksikan pemandangan yang menakjubkan tadi. Apa kata Rasulullah? Atarawna hadhil mar'ah talihatan waladaha finnar. Menurut kalian, apa pendapat kalian? Mungkinkah perempuan ini mencampakkan anaknya, melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Apa jawaban sahabat? La Allah, demi Allah, sama sekali tidak mungkin wahai Rasulullah. Bagaimana usahanya dia, bagaimana tangisannya, bagaimana teriakannya mencari anaknya, dan tidak mungkin dia tega melemparkan anaknya tersebut ke dalam kobaran api. Kemudian baru baginda Rasulullah menyebutkan, apa kata baginda Rasulullah? Lallahu arhamu bi'ibadihi minha biwaladiha. Sesungguhnya Allah lebih sayang lagi kepada seorang hamba lebih daripada sayangnya perempuan ini kepada anaknya. Sifat rahmat Allah luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak salah kalau kita menjadikan Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hambanya Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Maka kita perlu kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kenal baginda Rasulullah yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mengenal Allah bukan lewat pintunya baginda Rasulullah, itu umumnya tersesat. Tapi kalau kita kenal Allah melalui pintunya baginda Rasulullah, maka sesungguhnya kita akan kenal bagaimana Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Maka 875 tahun yang lalu dilahirkan baginda Rasulullah di bulan ini, di bulan April. Kalau biasa kita memperingatinya itu di bulan Rabiul Awal, maka kalau kita lihat kalender di Masehinya, yaitu di bulan April ini, tanggal 22, sebagaimana disebutkan oleh Mufti Mesir. Beliau sudah membuat penelitian. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah dilahirkan tanggal 22 April tahun 571 Hijriah. Yang kelahirannya Masya Allah
betul-betul mengubah bagaimana dunia ini. Beliau diutus, dilahirkan ke tengah-tengah orang jahiliyah. Maka kita perlu kenal siapa itu baginda Rasulullah. Kenal dengan manusia yang lain di dunia ini yang kadang-kadang buat kita sombong, kadang-kadang di akhirat nanti membuat kita nyesal ya Allah. Kita bangga menyebut namanya, kita bangga duduk semeja dengan dia, kita bangga berpergian dengannya. Tapi banyak kebanggaan kita ketika di dunia dengan orang tersebut rupanya di akhirat nanti berubah menjadi penyesalan. Allah sampaikan, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ada orang-orang menyesal pernah kenalan sama seseorang, ada orang-orang menyesal pernah berduaan dengan seseorang, ada orang-orang pernah menyesal karena pernah duduk dengan orang-orang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Orang-orang ini berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka saya. Coba saya dulu tak pernah kenal dengan dia. Coba dulu saya tak pernah duduk semeja dengan dia. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita susah kalau rupanya kawan dekat kita dipanggil KPK. Di dunia saja kita susah kalau rupanya kawan dekat kita atau orang yang pernah duduk sama kita memberikan nama kita ketika ditanya, dengan siapa kamu duduk dulu? Disebutkan nama kita, padahal kita tak pernah ngambil apa-apa daripada dia. Disebutkan nama kita, gara-gara disebutkan nama kita dipanggil kita, di BAP kita, dipanggil sama penyidik. Itu betul-betul susah. Coba dulu saya tak pernah kenal sama dia. Itu ketika di dunia. Bagaimana dengan keadaan di akhirat? Kalau seandainya nama kita dicatut oleh orang-orang yang betul-betul nanti ketika di akhirat kita menyesali pernah berjumpa, pernah kenal dengan orang-orang tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah kalau Allah berikan kepada kita kawan-kawan yang mana dengan kawan tersebut betul-betul memberikan kebahagiaan bagi kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kawan-kawan yang setia, yang ketika dia selamat, dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu saya punya kawan, kami sama-sama hadir sholat subuh bersama, kami sama-sama melaksanakan ibadah bersama, tapi saya tidak mendapati dia sekarang di dalam surga. Di mana ya Allah? Nah, ini kawan-kawan yang betul-betul memberikan manfaat kepada kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Maka kita perlu kenal juru selamat kita. Dan pimpinan daripada juru selamat tersebut siapa? Yang dilahirkan di bulan April ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu kenal beliau. Orang kalau kenal baginda Rasulullah nggak mungkin nggak cinta baginda Rasulullah. Pasti akan jatuh cinta. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah meriwayatkan sebuah hadis. Kata beliau, "Man ra'ahu badiha." Barang siapa yang pernah melihat baginda Rasulullah badiha, dia itu nggak kenal baginda Rasulullah, sepintas melihat Rasulullah. Apa yang terjadi kepada orang yang melihat baginda Rasulullah? Nggak kenal itu Rasulullah, cuma sekejap melihat Rasulullah, habah, dia akan gentar, dia akan segan, mencium nyalinya. Pertanyaannya tentang Rasulullah, bertanya-tanya siapa orang tadi, siapa orang tadi, siapa orang tadi. Betul-betul memiliki kesan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah. Kalau orang tersebut melihat Rasulullah nggak kenal itu Rasulullah. Kita kalau duduk di sini, tiba-tiba Rasulullah lewat, misalnya lagi duduk, ini ibarat lewat Rasulullah, kita lihat beliau, nggak kenal itu beliau. Apa yang terjadi pada orang yang melihatnya? Hamba penasaran betul, Masya Allah, siapa itu orang? Wajahnya indah, akhlaknya baik. Itu penasaran gak sepuh sampai kita kenal, rupanya itu baginda Rasulullah. Wa man khalatahu ma'rifah, kata Sayyidina Ali, barang siapa yang bergaul dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, kenal itu baginda Rasulullah, apa yang terjadi? Ahabbah, langsung jatuh cinta kepada baginda Rasulullah. Kenal Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, langsung tahu, langsung timbul di dalam hati rasa cinta kepada beliau. Dulu ada seorang sahabat telat masuk Islamnya ketika Fathu Mekah. Ketika masuk Islam, Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah, mendapat kesan yang luar biasa dengan Rasulullah.
Sampai-sampai dia merasa tidak ada orang lain yang lebih dicintai oleh baginda Rasulullah melebihi dirinya. Itu saking baiknya muamalah baginda Rasulullah. Dia baru masuk Islam, bermuamalah dengan Rasulullah setelah Islamnya, tapi mendapatkan kesan kayaknya nggak ada orang lain yang lebih dicintai oleh Rasul melebihi saya. Sampai-sampai sahabat ini berani bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang lebih engkau cintai, saya atau Abu Bakar? Rasulullah jawab, Abu Bakar lebih saya cintai. Kalau dengan Umar lebih saya cintai. Kalau dengan sahabat ini disebutkan oleh sahabat tersebut, rupanya apa kata sahabat ini? Masya Allah, Rasulullah betul-betul sempurna bermuamalah dengan seseorang, walaupun hanya orang yang baru masuk Islam berjumpa dengan beliau, seakan-akan dia merasa tidak ada orang lain yang lebih dicintai oleh baginda Rasulullah melebihi dirinya. Kalaulah pertanyaan itu tidak disampaikan kepada baginda Rasulullah, tentu dia akan menikmati perasaan yang betul-betul merasa bahwasanya sepertinya saya orang yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah pernah berikan tuntunan kepada Rasulullah. Walaupun tafadhal ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad, kalau kamu keras, kalau kamu kasar, kalau kamu perangainya seperti itu keras dan kasar, maka orang-orang lari daripada wahai Muhammad. Lan faddu min hawlik. Jemaah dirahmati Allah, Rasulullah orang yang paling indah wajahnya, paling lembut kulitnya. Tapi Allah masih kasih tahu kepada baginda Rasulullah, kalau kamu keras dan kasar, orang-orang akan lari daripada kamu. Kita udah wajah pas-pasan, kulit juga tidak lembut, kasar pula, keras pula. Itu gimana orang mau dekat dengan kita? Baginda Rasulullah saja dikasih tahu, kalau kamu keras dan kasar, orang-orang akan lari daripada kamu. Apalagi kita. Maka kita perlu ada yang namanya sifat rahmah, sifat kelembutan, sebagaimana yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Bagaimana supaya kita kenal baginda Rasulullah? Maka dari guru kami menyebutkan, ketika kami kuliah dulu, beliau menyebutkan kalau kita ingin kenal baginda Rasulullah, minimal harus ada 3 jenis kitab yang perlu kita baca. Yang menulis tentang Rasulullah itu banyak betul jemaah, sangat banyak. Sampai-sampai seorang bahih, seorang peneliti dari Mesir bernama Syekh Salih Al-Munajjid, itu beliau buat penelitian karena beliau mendengar, melihat, menyaksikan banyak betul yang menyebut-nyebut nama Nabi, bersalawat kepada Nabi, membaca sirahnya, kemudian membaca maulidnya, banyak betul yang membaca perkara-perkara tersebut, sampai-sampai membuat termotivasi untuk membuat kamus Mu'jam ma kullifa fi Rasulillah, kamus yang di dalamnya berisikan tentang buku-buku yang pernah menulis tentang Nabi Muhammad. Ketika dikumpulkan, rupanya yang berbahasa Arab saja sampai 1.600 kitab menulis tentang baginda Rasulullah. Itu yang sudah dicetak. Ada 1.600 buku yang menulis tentang Rasulullah. Beliau urutkan sesuai dengan huruf abjad. Huruf alif apa saja, huruf ba apa saja kitabnya, huruf ta apa saja. Sampai ada 1.600 kitab. Tidak ada sejarah manusia yang pernah ditulis sebanyak sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Rasulullah ada kitab tersendiri, kitab Maulid. Rasulullah jadi pemimpin, ada kitabnya. Rasulullah jadi kepala rumah tangga, ada bukunya. Rasulullah menjadi bagaimana Rasulullah berhijrah, ada kitabnya. Semua seluk-beluk atau semua segi daripada kehidupan Rasulullah ditulis oleh orang-orang, sampai banyak betul. Sampai ada satu kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, itu tentang sendal Nabi, Fathul Muta'al fi Madhin Ali. Sendal Nabi saja satu kitab, isinya sampai 300 halaman. Sendal kita siapa tulis? Kita jangankan sendal, biografi kita saja kita tulis sendiri, kita cetak sendiri, kita jual sama orang, tidak ada yang beli. Kita kasih hadiah pun kepada orang, siapa yang baca? Jarang yang baca. Tapi baginda Rasulullah, Masya Allah, sendalnya saja satu kitab. Itu nggak mungkin bisa ditulis kalau nggak cinta.
Kita kalau udah cinta kepada seseorang mampu untuk kita tulis tentang orang tersebut. Kita cinta betul kepada istri kita, istri udah meninggal, itu tentang bajunya saja sanggup kita tulis. Itu tentang pakaiannya saja sanggup kita tulis. Kenapa? Cinta betul kepada istri kita. Dan terbukti ada orang yang zaman sekarang menulis tentang istrinya sampai viral. Siapa? Yaitu almarhum B.J. Habibie. Itu Masya Allah, cintanya yang luar biasa kepada istrinya, sampai-sampai ketika meninggal istrinya gak sanggup untuk mengarungi kehidupan ini. Karena meninggal istrinya, maka pergilah ke psikolog. Kemudian ketika curhat ini parah. Kalau nggak ada solusinya, tidak bisa buruk. Itu bisa dilihat di novel yang ditulis sama beliau. Itu rupanya salah satu caranya yang diberikan solusi oleh dokter, tulislah tentang istri. Maka ketika ditulis, Masya Allah, betul-betul menginspirasi orang-orang yang mencintai orang lain, menginspirasi orang lain buat film viral filmnya. Itu cinta seorang suami kepada istri. Maka kita kalau mencintai Rasulullah luar biasa cintanya, Masya Allah. Sebagaimana Imam Tirmidzi tadi, sendalnya bisa jadi satu bintang. Itu sendalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah rahmatullah, kita perlu belajar siapa itu baginda Rasulullah. Zaman sekarang kita krisis teladan, kita krisis sosok, kita krisis panutan. Zaman sekarang kita ingin menjadi orang yang baik, siapa yang harus kita jadikan contoh? Krisis kita sekarang. Kalau orang dulu membanggakan orang tuanya sebagai teladannya, zaman sekarang berapa banyak orang yang menyesal punya orang tua seperti dia? Banyak yang menyesal. Kalau dulu membanggakan gurunya sebagai teladannya, sebagai contohnya, nanti saya kalau besar akan seperti beliau. Tapi sekarang, Masya Allah, nggak dibanggakan lagi guru. Kalau dulu pemuka agama betul-betul dijadikan teladan, sekarang dibuang. Gara-gara satu film aja, Walid Nagemi boleh. Gara-gara itu saja orang-orang betul-betul runtuh pandangannya kepada para ulama. Dianggap ulama sama saja seperti yang lain. Padahal orang-orang yang memang tak jelas. Makanya rahmati Allah, kita perlu teladan di zaman sekarang. Teladan, dan di antara pimpinan teladan tersebut siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka guru kami bilang, kalau ingin kenal baginda Rasulullah secara komprehensif, supaya betul-betul kenal baginda Rasulullah, minimal baca 3 kitab, 3 buku. Apa buku ini? Yang pertama buku sirah. Sirah ini menjelaskan bagaimana perjalanan baginda Rasulullah dari beliau dilahirkan, dari sebelum dilahirkan sampai beliau wafat. Beliau di Makkah 13 tahun, apa saja beliau lakukan. Beliau menikah dengan siapa, keluarga beliau siapa, orang tuanya siapa, anak-anaknya siapa. 13 tahun di Mekah apa saja. Hijrah ke Madinah tahun pertama apa yang beliau lakukan, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ketika beliau wafat, kapan beliau wafat, itu sirah. Maka dengan baca kitab sirah, kita bisa kenal baginda Rasulullah. Apakah sirah saja cukup? Tidak cukup. Orang-orang yang ingin lebih mengenal baginda Rasulullah, tambah lagi satu kitab, yaitu kitab yang namanya Syama'il. Syama'il ini apa? Kesaksian para sahabat tentang kehidupan baginda Rasulullah. Itu tak ditulis di dalam kitab sirah. Di dalam kitab Syama'il disebutkan wajah Rasulullah seperti apa sih? Kalau kita mimpi ketemu baginda Rasulullah, betul mimpi ketemu Rasulullah tak mungkin, itu orang lain tak mungkin, pasti betul. Tapi pertanyaannya, betulkah yang kita lihat dalam mimpi tersebut Rasulullah kalau kita tak kenal baginda Rasulullah? Wajahnya seperti apa? Alisnya bagaimana? Rambutnya bagaimana? Beliau kalau nyisir rambut belah tengah, ke belakang atau ke samping? Rasulullah kalau berjalan seperti apa? Rasulullah punya jenis pakaian apa saja yang beliau punya. Itu beliau pakaian favoritnya pakaian apa? Warnanya warna apa? Beliau kalau makan, makanan apa yang paling beliau sukai? Lauk daripada makanan tersebut, lauk apa jenisnya yang beliau sukai? Makan daging apa yang beliau paling suka? Bagian mana daripada daging yang paling beliau suka? Kalau beliau pakai parfum, merek apa parfum tersebut? Jenis apa parfumnya?
Kemudian kalau beliau tidur di tempat tidurnya seperti apa? Tidurnya baginda Rasulullah bagaimana? Itu nggak ada di dalam kitab sirah. Itu ada dalam kitab syama'il. Mereka yang mencintai baginda Rasulullah betul-betul akan pelajari kitab syama'il. Kita kalau udah cinta kepada seseorang, kita akan ngikutin orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai itu suka kalau kita pakai baju putih misalnya. Kita beli baju putih. Kita cinta baginda Rasulullah, Rasulullah suka pakai baju apa? Maka orang yang cinta kepada Rasulullah akan betul-betul berusaha untuk mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah. Sampai tidur-tidurnya pun seperti baginda Rasulullah, berjalannya pun seperti baginda Rasulullah, makannya pun seperti baginda Rasulullah, ngomongnya pun seperti baginda Rasulullah. Itu bisa kita pahami, bisa kita pelajari lewat kitab syama'il. Banyak betul para ulama menulis kitab syama'il. Maka minimal dalam kehidupan kita pernahlah kita khatam satu saja kitab syama'il, yang kecil-kecil saja. Kitab sirah juga ribuan kitab sirah yang ditulis oleh para ulama yang terdahulu sampai zaman sekarang. Selama hidup ini berapa banyak kitab sirah yang sudah kita khatam? Sirahnya Bill Gates kita khatam, sirahnya Steve Jobs kita khatam, sirahnya orang-orang filsuf, orang-orang kaya, orang-orang ini khatam kita. Sirah baginda Rasulullah pernah kita khatam? Yang satu, yang kecil saja, yang hanya terdiri daripada beberapa halaman. Ada kitab Nurul Yakin, disingkat lagi Khulasah Nurul Yakin. Itu paling sangat singkat. Itu dari beliau lahir sampai beliau wafat. Pernah khatam nggak? Diterjemahkan luar biasa banyak terjemahannya. Maka kita perlu baca sejarah baginda Rasulullah. Kita perlu baca kitab syama'ilnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang perlu kita baca, dan syama'il banyak betul yang ditulis. Di antara kitab syama'il yang pernah ditulis oleh para ulama, yang paling baik yaitu yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah, yang dikarang atau dihimpun hadis-hadisnya oleh Imam At-Tirmidzi, dan banyak betul terjemahannya. Kitab ketiga yang perlu kita baca ini untuk mengenal baginda Rasulullah secara lebih dalam, yaitu kitab Khasa'is. Kitab Khasa'is. Apa ini Khasa'is? Kekhususan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang tak memuliakan seseorang bukan karena kita tak mau memuliakan. Kita tak memuliakan seseorang kadang-kadang karena kita tak kenal dengan orang tersebut. Contoh, misal di tempat inilah ada utusan daripada Saudi misalnya ingin memberikan hadiah haji gratis, undangan raja untuk 10 orang misalnya. Datang ke Masjid Tungguk, tapi kita nggak kenal orang tersebut. Beliau pun nggak kasih tahu kepada kita beliau akan datang ke tempat ini. Tapi niat beliau ingin datang, ingin bagi-bagi hadiah raja. Karena kita nggak kenal sama beliau, kira-kira ada perlakuan khusus nggak kepada beliau? Nggak ada. Nggak ada yang persilahkan untuk ngomong, nggak ada yang persilahkan untuk soft depan, nggak ada yang persilahkan untuk jadi imam. Ya, duduknya di mana? Kadang-kadang kalau bertabrakan bahu, apa ini sampai gitu. Tapi kalau kita kenal orang tersebut spesial, yang hadir ke sini spesial juga. Bahkan mungkin sampai bupati pun hadir. Kalau saatnya kita kenal orang yang datang ke tempat kita dengan membawa banyak kebaikan, maka begitu juga dengan baginda Rasulullah. Kadang-kadang ada orang yang tidak memuliakan, ada orang yang kenal dengan beliau, mengata-ngatai tentang beliau. Itu kadang-kadang disebabkan gara-gara tidak kenal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu kekhususan yang Allah berikan kepada beliau. Maka di dalam kitab Khasa'is disebutkan siapa itu baginda Rasulullah, kekhususan apa yang Allah berikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai, Masya Allah, semuanya itu lewat pintu baginda Rasulullah akan menjadi mudah. Siapa baginda Rasulullah? Kita baca kitab Khasa'is. Imam Suyuti sampai membuat kitab namanya Al-Khasa'is Al-Kubra. 1000 kekhususan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca itu takjub kita dengan baginda Rasulullah. Gak salah kalau kita jadikan beliau sebagai teladan kita. Oh Ustaz gak sanggup baca yang sampai 1000 kelebihan. Baca yang kecil. Ada yang hanya terdiri
halaman, 8 halaman yang ditulis oleh Sultanul Ulama Izzuddin Abdus Salam, namanya Bidayatus Sul fi Tahdhir Rasul. Itu cuma 7 halaman saja. Itu ditulis 40-an keutamaan, kekhususan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah yang tidak Allah berikan kepada selain beliau. Di situ betul-betul bangga kita. Sebagaimana seorang anak bangga dengan orang tuanya paling hebat, orang tuanya paling pintar, orang tuanya paling disegani, orang tuanya paling ini, paling itu, seorang anak menjadi bangga. Sebagaimana penduduk kampung pun bangga. Oh, di kampung saya ada si fulan itu adalah bupati, si fulan itu adalah DPR RI, si fulan itu adalah ini. Bangga kita karena tahu kekhususan, kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka kalau kita baca kitab Khasa'is, Masya Allah, kita akan takjub dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 3 kitab ini perlu kita baca untuk betul-betul kita kenal baginda Rasulullah. Makin banyak daripada 3 jenis kitab ini yang kita baca, makin lebih kenal kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang pertama sirah tadi, yang kedua kitab syama'il, dan yang ketiga adalah kitab Khasa'is. Maka jemaah rahmati Allah, bulan-bulan yang biasa kita peringati baginda Rasulullah, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, maka jangan jadikan momen tersebut hanya momen yang berlalu saja tanpa menambah kesan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sudah baca tentang baginda Rasulullah, mustahil kita akan cinta baginda Rasulullah. Enggak mungkin kita akan cinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah dari man ra'ahu badihatan habah wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Tujuannya apa kita baca tentang Rasulullah? Tujuannya supaya kita bisa meneladani beliau. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, kita krisis keteladanan sekarang. Kalau kita tak dapat orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai teladan, maka berusahalah untuk menjadi teladan bagi orang-orang. Bagaimana supaya bisa jadi teladan bagi orang-orang? Kita tahu siapa panutan kita sehingga kita layak untuk diikuti oleh orang-orang. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya nafsi, sama-sama kita berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Apa sih yang dimaksud dengan dakwah? Dakwah itu bukan ngomong gini. Disebutkan oleh seorang kiai muda di Indonesia, dakwah itu hadir dari apa? Daripada risau, daripada khawatir, daripada gelisah dengan keadaan umat, sehingga timbul yang namanya aksi. Ada yang dengan ceramah, ada yang dengan ngajak orang lain. Kefikiran dia terhadap umatnya Nabi Muhammad, kefikiran dia terhadap umat Islam, sehingga menimbulkan aksi. Maka yang pertama harus ada oleh seorang dai itu ada hamdu, ada kegelisahan, risau dengan umat. Kita lihat umat kok seperti ini, umat kok itulah yang ada pada baginda Rasulullah. Sampai beliau berkhalwat, sampai beliau betul-betul memikirkan bagaimana nasib umat. Ada ham di dalam diri beliau. Dari ham tersebutlah keluar yang namanya hikmah, motivasi, keluar yang namanya betul-betul semangat untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, apapun profesi kita, apapun kelebihan kita. Tidak hanya dengan link saja. Ada orang yang berdakwah risau keadaan umat, ingin ngajak orang lain untuk sholat subuh, tapi saya nggak bisa ceramah, bagaimana? Saya buat poster. Tapi saya tak bisa buat poster, bagaimana? Saya punya keluarga di rumah, saya ajak di rumah. Orang kalau ngomong saja, tapi hatinya tak punya risau terhadap umat, maka dipertanyakan dia dai atau tidak. Tapi kalau ada rasa risau kepada umat sehingga menimbulkan aksi untuk mengajak mereka kepada kebaikan, sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah, ulama-ulama kita terdahulu sampai menulis kitab-kitab, sampai ringlah ke tempat-tempat yang jauh meninggalkan nikmat keluarga dan istri. Itu salah satu sebabnya adalah gara-gara ham tadi. Gara-gara ada kegelisahan, timbul hikmah. Dari hikmah ada yang namanya muhimmah. Maka jemaah rahmati Allah, berusahalah untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Minimal sekali anak kita bangga kita sebagai orang tuanya. Maka jangan sampai kita memmalukan orang-orang yang betul-betul dekat dengan kita gara-gara perbuatan buruk yang kita lakukan.
Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam penyampaian atau dalam tingkah laku. Ini juga sudah masuk waktu syuruk. Jangan lupa kita sempurnakan dengan melaksanakan 2 rakaat sholat, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang beruntung di awal pagi ini, sehingga Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi